Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Fahombo. Adapun firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 15 dan Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Masih ingatkah Anda dengan lembaran uang Rp1.000 yang beredar pada tahun 1992? Jika Anda masih ingat, pada lembaran uang tersebut terdapat gambar yang menjadi ciri khas Polonias, yaitu gambar seseorang yang melompati batu besar. Bagi Anda yang belum mengetahui hal ini, kegiatan melompati batu tersebut dikenal sebagai Fahombo. Hombo batu atau dalam bahasa Indonesia adalah lompat batu. Meski terlihat aneh, namun Fahombo adalah olahraga tradisional suku Nias. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan suku Nias ini banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi objek wisata tradisional unik yang terkenal hingga ke seluruh dunia. Pada masa lampau, pemuda Nias harus mencoba untuk melompati batu setinggi lebih dari 2 meter dengan lebar 90 cm dan panjang 60 cm tersebut. Dan jika berhasil, mereka dianggap menjadi lelaki dewasa dan dapat bergabung sebagai prajurit untuk berperang dan menikah. Seseorang anak laki yang umurnya dianggap sudah cukup wajib melompati batu tersebut dengan mengenakan busana pejuang Nias yang menandakan bahwa mereka telah siap bertempur dan memikul tanggung jawab laki-laki dewasa. Biasanya sejak usia 10 tahun, anak lelaki di Pulau Nias sudah bersiap dan latihan terus-menerus untuk melakukan giliran Fahombo mereka. Sebagai ritual, Fahombo dianggap sangat serius dalam adat Nias. Keseriusan ini dapat terlihat dari tata cara dan rintangan dalam lompatan tersebut. Batu yang harus dilompati dalam Fahombo berbentuk seperti sebuah monumen piramida dengan permukaan atas datar. Pelompat tidak hanya harus melompati tumpukan batu tersebut, tetapi dia juga harus memiliki teknik untuk mendarat. Karena jika dia mendarat dengan posisi yang salah, dapat menyebabkan cedera otot atau patah tulang. Bahkan pada masa lampau, di atas papan batu akan ditutupi dengan paku dan bambu runcing, yang pada masa sekarang sudah bukan lagi suatu keharusan. Kita harus bersyukur karena sebagai orang Kristen yang dewasa, kita tidak perlu melompati sebuah batu tinggi dengan permukaan penuh paku. Firman Tuhan berkata bahwa tanda dari kedewasaan rohani kita adalah kemampuan kita dalam memahami ajaran yang benar dan yang salah. Banyak nabi palsu yang akan mencoba menyesatkan kita. Namun kita bukan lagi anak-anak yang harus diberi minum susu dan dimanja dengan ajaran yang lunak. Firman Tuhan terkadang bersifat keras, namun harus tetap dipegang teguh. Jangan sampai kita tergoda mengikuti pengaruh sesat yang menawarkan kepada kita sebagai kenyamanan hidup. Teruslah renungkan firman Tuhan dan lakukan. Jadikan kebenaran tersebut sebagai makanan rohani kita yang walaupun keras namun menyehatkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan selalu ada kebahagiaan dan kenyamanan dalam mengikutinya.
Tetaplah teguh dan minta bimbingan Roh Kudus, sehingga kita dapat memilih yang baik dan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah firman-Mu berakar kuat di dalam hati dan pikiranku, sehingga tidak akan ada ajaran sesat apapun yang sanggup menyesatkanku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Shalom. Saya Lail Wijaya, murid dari Blessing Community. Saya ingin mempersembahkan sebuah lagu untuk Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua.